Tidak tidak lupa selalu saya ingatkan 50% nilai teman-teman adalah keaktifan. Dan semua yang teman-teman jawab, saya catat namanya. Jadi tidak akan nilainya bias. Ya, menurut teman-teman, kenapa sih aspek manajemen itu dilakukan studi kelayakan bisnis? Bapak kalau misal karena kepribadian orang-orang itu beda-beda, jadi perlu disaring gitu nggak sih Pak? Buat Oke. eh, Mhm. mana sih yang layak sama bisnis kita gitu. Oke, dari Widya karena kepribadian orang-orang jadi perlu disaring. Oke, itu dari Widya. Nanti saya jawab. Ayo, dibantu dulu. Kita tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban benar. Kita diskusi di sini, teman-teman. Kenapa sih aspek manajemen dan SDM itu perlu kita studi kelayakan bisnis? Untuk tahu orang itu punya spesialisasinya di mana nggak sih Pak? Kayak ini orang cocoknya di keuangan, misal kayak di produksi atau di yang pengembangan produknya gitu. Oke, dari Almatus biar tahu nih orang spesialisasinya di mana. Oke, ada Kalau lagi? Yes, kalau buat mengurangi resiko gitu Pak, bisa nggak sih? resiko gimana, Rida? Nggak apa-apa, coba dulu. Mengurangi resiko gimana, Rida? Jadi kayak buat mengantisipasi, jadi meminimalisir resiko. Resiko apa? Nah, kan resiko banyak nih. Ya, apalagi teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin aspek manajemen dan aspek SDM, kenapa sih? Jadi kita harus tarik dulu. Bukan langsung kita pegawainya nih. Kalau tadi kan jawabannya Widya mah Halimatus kan pegawainya supaya terus spesialisasi, terus bisa menyaring. Kita kan ngomong belum menerima dulu nih, tapi kita menentukan. Jadi aspek manajemen dan SDM itu perusahaan menentukan siapa yang mengelola dan bagaimana organisasi dijalankan. Nah, jadi kalau kita ngomongin utamanya, saya nggak akan banyak-banyak teman-teman nanti slide ini ya paling kita bisa sambil baca, sambil berlalu. Kalau kita ngomongin nih teman-teman, kenapa aspek manajemen dan SDM? Banyak nih teman-teman, ide bisnis yang bagus. The good business idea will be bankrupt, akan gagal kalau nggak dikelola dengan baik. Maka dari itu, dengan melakukan analisis manajemen atau studi kelayakan bisnis manajemen aspek, memastikan struktur organisasinya jelas. Pembagian tugas dan wewenangnya jelas dan terdefinisi. Sehingga apa? Sistem pengambilan keputusannya menjadi efektif. Teman-teman punya ide bagus. But if you don't have a good management, your management is not competent, your plan is not optimal. Perencanaanmu tidak optimal bahkan bisa gagal. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar manajemen. Makanya teman-teman ketika teman-teman bikin, Pak, tapi saya bikin usahanya kecil dulu, belum ada pegawainya. Oke, sendiri teman-teman, nggak ada masalah. Tapi teman-teman ketika sudah mau ekspansi punya pegawai 10, terus oke, misalnya satu kelas ini. Oke, Widya, kamu bagian head finance, Halimatus bagian head marketing, Hasna bagian head sales. Tugasnya apa, Pak? Ya udahlah, kerjain aja lah pokoknya sesuai nama. Nggak bisa. Semua harus jelas. Kenapa? Marketing dan sales
akan bilang, loh, kok tugas saya itu kan tugasnya sales, marketing, sales bilang lah, kok tugas saya itu kan tugasnya marketing. Akhirnya apa? Perusahaan malah nggak jalan. Banyak sekali teman-teman perusahaan gagal gara-gara manajemennya kacau. Dan mereka tidak punya manajemen ketika awal membuat sebuah bisnis. Nah, kita bisa tahu kayak Tani Hub. Itu sebuah startup yang besar, tapi manajemennya gagal. Sehingga apa? Ya, sekarang startupnya sudah bangkrut. Terus kenapa juga harus ada SDM, Pak, di aspek SDM? Karena kita juga harus membuat SOP yang jelas kan, teman-teman. Terus kita kan tahu nih, oh, Hasna mau saya taruh di head of sales. Apakah kompetensinya Hasna sesuai? Berarti kan kita harus membuat dulu nih listnya untuk SDM seperti apa. Oh, ternyata kita punya pegawai 5. Misalnya saya punya pegawai 5. Nama pegawai saya masih, kok saya masih ingat. Contohnya nama pegawai saya Yono, Rindra, Hendra, oh ya, lupa lagi. Aldi sama Andot. Terus saya tanya, kamu tenaga kerjamu, kamu bisanya ngapain? Oh, saya bagian poles, Pak. Oh, saya bagian ganti oli, Pak. Kan nggak mungkin yang bagian poles kita kasih tugas atau kita ditaruh di struktur organisasi untuk mengganti atau menservis mobil. Bisa-bisa Ardelia nyervis mobil di tempat saya yang ada mesinnya glowing tapi nggak bisa nyala. Ya karena nggak tahu dasarnya. Itulah kenapa kita perlu untuk melakukan studi kelayakan bisnis SDM. Lalu selain kita ngomong kompetensinya sesuai apa enggak, apakah kita misalnya mau mengembangkan R&D, kita sudah punya tenaga kerja tersebut atau belum? Terus selanjutnya, yang pasti mengukur efisiensi tenaga kerja. Ini yang selalu saya bilang, Indonesia kok banyak orang warga-warga asing WNA, kita ngomong China, Tiongkok, India, banyak bekerja di Indonesia. Karena apa? Saya selalu bilang, orang Indonesia pada dasarnya banyak yang malas. Orang India ketika ditanya, ayo kamu kasih masukan, mereka berani menjawab. Orang Tiongkok pun berani menjawab. Orang Indonesia ditanya, ah percuma ntar nggak didengerin, ah diem aja lah, toh sama aja kita kerja pulang dapat gaji. Mereka enggak. Terus teman-teman selalu protes, ya kenapa yang diterima WNA? Ya dari mentalnya kita semua yang salah. Mental kita cuma mendengar, diam kerja, selesai kerja pulang. Belum lagi kita sampai kantor, pemalas. Sampai kantor kita mulai jam 8, kita nyampe jam 8 kurang 5. Jam 8, Ted bukannya bekerja tapi masih ngopi dulu. Kita ngobrol dulu sama temen. Belum lagi sarapan, oh kita belum sarapan, makan dulu sarapan. Ntar jam 9 baru kerja. Jam 9 kerja, ntar jam 11 udah nyari untuk persiapan makan siang. Turunlah makan. Ntar baru balik kantor jam berapa? Jam setengah 2, jam 2. Baru kerja sejam, jam 3 sudah istirahat lagi untuk apa? Sholat asar. Sholat asar sebenarnya bisa dikerjakan dalam waktu 5 sampai 10 menit kan? Tapi mana mungkin kita akan cuma 5 10 menit nongkrong dulu di musola. Ngobrol sama temen. Selesai jam berapa? Jam setengah 4, jam 4. Jam 5 udah pulang. Efektif nggak? Nggak. Dan teman-teman selalu teriak atau orang bukan teman-teman ya orang-orang Indonesia teriak, kenapa terima warga negara asing? Ya mental kita yang salah teman-teman. Kita menuntut untuk kita dipekerjakan, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan sesuatu yang efektif. Dikasih suruh coba kasih masukan, males, diem. Coba kasih ini, diem. Coba kasih solusi, diem. Tapi giliran suaranya nggak didengar, marah. Itulah kita ngomong, why? Kita harus tahu nih, kenapa itu termasuk dari aspek SDM. Dan juga kalau kita ngomong tentang efisiensi biaya tenaga kerja, berarti kita juga harus apa? Bisa menghitung kebutuhan jumlah karyawan. Dan juga memproyeksikan kita 5 tahun lagi butuh berapa karyawan. Itulah gunanya aspek manajemen dan
SDM, teman-teman. Jadi kita punya bisnis, oke. Tahun ini kita cuma 3 orang, tahun depan saya butuh 10 orang, tahun depan kita butuh 15 orang. Berarti kan otomatis apa? Memproyeksikan beban operasional juga. Ntar di biayanya, teman-teman harus ada proyeksi. Lalu, tadi sudah ada yang bilang resiko, Rida bilang resiko, tapi saya tanya resiko apa, diam. Jadi kalau kita ngomong resiko, mengurangi resiko kegagalan operasional. Ya namanya juga studi kelayakan bisnis, semuanya untuk mengurangi sebuah resiko. Tapi kalau kita ngomongin manajemen dan SDM, utamanya mengurangi resiko kegagalan operasional. Karena kadang bukan karena produknya nggak laku. Ini ada cerita teman-teman kalau pernah tahu makanan atau restoran Bandar Jakarta. Bandar Jakarta tuh restoran besar di Jakarta dan punya beberapa cabang. Di Surabaya cabangnya ada satu cabang, kita nggak usah sebut di cabang mana, sekarang sudah tutup. Itu per bulan omsetnya bisa 2 sampai 3 miliar. Tapi pengeluarannya juga 2 sampai 3 miliar alias tidak ada untung. Produknya laku, tapi apa? Konflik internal. Sistem kerja nggak tertata. Sehingga apa, teman-teman? Yang harusnya tugasnya A merangkap B, B, C, D, 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 dan ya udah. Akhirnya ketika yang bertanggung jawab siapa? Nggak ada yang mau bertanggung jawab. Sehingga akhirnya apa? Tutup. Dan kalau kita ngomongin juga why, studi kelayakan bisnis tentang aspek manajemen maupun SDM, untuk regenerasi, ya kan? Dan menciptakan budaya kerja yang sehat. Jadi teman-teman, bisnis itu kan dijalankan oleh manusia. Nah, jadi banyak perusahaan masih menganggap manusia atau karyawan itu adalah alat. Padahal sebenarnya karyawan adalah, ada yang tahu karyawan adalah apa? Karyawan adalah Aset bukan Pak? yes, betul. Karyawan adalah aset. Kalau aset berarti harus dipelihara. Tapi kita sebagai karyawan juga harus memberikan sesuatu ke perusahaan. Dengan sekarang nih kayak gini, teman-teman, dengan kondisi kayak gini, perang dan lain hal, kalau teman-teman tidak punya sesuatu yang mempunyai nilai plus di diri teman-teman, otomatis ya untuk pekerjaan juga teman-teman juga harus ini. Makanya teman-teman kenapa sebagai aset? Karena teman-teman punya sebuah kelebihan. Oke, kita ngomong, itu tadi intinya dari yang kita pelajari nanti selama ya kurang lebih sejam aja, kita nggak perlu lama-lama teman-teman. Karena ini teman-teman sudah bahas di MSDM sama Bu Evi Selvi atau sama siapa MSDM-nya? Bu Evi Selvi kan? Bu Evi Selvi udah mendalam untuk MSDM-nya udah kuat lah ya. Jadi nggak perlu tuh saya akan ngebahas detail karena teman-teman jauh lebih paham. Jadi kalau kita ngomongin kunci utamanya adalah struktur organisasi. Supaya apa teman-teman? To ensure effective management and operational efficiency. Teman-teman pasti tahu direktur utama cuma satu dan berada di atas. Bawahnya direktur utama baru ada perwakilan. Wakil direktur A, wakil direktur B, wakil direktur C. Atau di atasnya. Supaya apa? Pelaporannya tetap ke satu orang aja. Terus bawahnya ada GM, ada manajer, ada pegawai. Nggak usah terlalu banyak atasan. Sehingga apa? Manajemen menjadi efektif. Kalau pengambil keputusan, kita nggak perlu nunggu dulu. Oh, kita nunggu kata supervisor. Supervisor nunggu kata manager. Manager tunggu kata general manager. Itu kita udah butuh 3 step. Sedangkan keputusan harus dilakukan secara cepat saat itu juga. Itu akan menjadi lama. Terus kunci yang kedua adalah hierarki levelnya. Seperti apa tuh? Untuk apa? Mengidentifikasi berbagai level manajemen. Dan sesuai dengan apa? Struktur organisasinya. Di dalam ini juga teman-teman, manajemen dan SDM atau HR analysis harus ada SOP, tanggung jawab. Jadi itu menjelaskan, oh tugasnya manajer keuangan apa, tugasnya supervisor apa. Sehingga mereka mempunyai tanggung jawab terhadap posisi masing-masing.
Lalu, teman-teman juga untuk menyiapkan apa tadi saya bilang proyeksi atau project future workforce requirement based on business growth and operational needs. Nanti teman-teman pun akan ngebuat proyeksi di keuangan 5 tahun ke depan, termasuk proyeksi dari HR atau kebutuhan orang. Jadi studi kelayakan bisnis itu bukan sekedar bikin, teman-teman juga harus bikin proyeksi. Oh, 5 tahun ke depan kita laku berapa? Atau kita ngomong 3 tahun ke depan kita harus laku berapa? Berapa produksi? Berapa pegawai? Next, skill gap analysis to assess current skill against future need to identify training and recruitment requirement. Dengan teman-teman tahu nih pegawainya seperti apa, berarti teman-teman juga harus tahu training yang disiapkan seperti apa. Teman-teman ketika memulai bisnis dari nol pasti tidak akan ada tuh struktur organisasi. Itu akan teman-teman buat secara otodidak dan ketika sudah menjalankan bisnisnya. Kenapa? Teman-teman baru tahu nanti, oh ini perlu di sini, ini perlu di sini. Nah, ketika teman-teman menempatkan, kita harus tahu skillnya seperti apa. Nextnya adalah employee retention strategy. Kenapa harus retention? Supaya employee itu tidak pindah-pindah. Semakin besar turnover, nah ini saya pertanyaan, semakin besar turnover karyawan, perusahaan itu semakin baik apa semakin buruk? Ayo, MSDM, masih ingat nggak nih? Buruk, Pak. Buruk, Pak. Buruk. Yes, dari Ardelia dan Widya. Buruk, betul. If we talk about turnover employee in this companies is big or really big, so the company is the company have the bad management, have the worst management. Kenapa? Semakin teman-teman turnovernya tinggi, berarti yang salah di sana adalah manajemennya. Berarti dia tidak bisa memaintain pegawainya. Mereka menganggap pegawainya bukan aset, tapi hanya orang yang bisa diganti. Sehingga apakah salesnya akan naik? Tentu tidak. Kenapa salesnya? Oke, salesnya naik, Pak. Tapi untuk pelatihan karyawan kan butuh uang juga, jadi bukan sekedar. Oh, saya rekrut. Rekrut itu juga butuh tenaga dan uang dan waktu. Makanya banyak perusahaan juga tidak mau repot-repot rekrut kan mereka menggunakan apa? Pihak ketiga. Terus bisa jadi sebagai performance management system to evaluate and improve employee performance, diversity and inclusion initiative, promote diversity and inclusion. Nah, kita bisa jadi sebagai ajang promosi maupun juga nanti sebagai hukuman untuk melakukan apa? Untuk mendorong motivasi dan nah, mereka untuk melakukan apa? Inovasi. Oh, kita tahu nih ini struktur A, struktur B. Kita coba gabung. Apakah ada kolaborasi yang menghasilkan inovasi untuk perusahaan? Teman-teman sekarang bisa memilih untuk diem aja di kelas. Tapi ketika teman-teman nanti bekerja dan hanya sama kayak sekarang diem aja, saya yakin karir teman-teman nggak akan pernah menjadi manajer. Hanya menjadi staff tiap harinya. Karena apa? Cuman diem kerja pulang. Orang di kantor butuh orang yang apa? Yang berani. Berani untuk apa? Memberikan ide-idenya. Kalau teman-teman tahu Doritos, Doritos menciptakan sebuah varian baru bahkan dari tukang pelnya. Tukang pelnya punya ide, mereka ngasih contoh, eh, dari tukang pel itu mengasih ide, idenya diaplikasikan, dicontohkan, CEO-nya mencoba, oke coba laksanakan, sehingga apa meledak lagi saat itu Doritos. Jadi Doritos saat itu pabriknya mau tutup, tukang pel loh, bukan pegawai, bukan tukang mesin, tapi hanya seorang tukang pel. Sehingga apa? Bangkit lagi dan sekarang menjadi perusahaan yang besar lagi kan? Itu contohnya. Lanjut, di compliance with labor laws. Nah, kita harus mengikuti dengan apa? Regulation dan hukumnya seperti apa. Dan kita juga harus tahu tentang future trend di HR seperti apa. Kenapa saya bilang tadi teman-teman udah semester 6, nggak sampai setahun teman-teman udah lulus.
Dan jangan kira teman-teman, kalau ke teman-teman kecuali teman-teman pewaris ya. Pewaris mah bebas mau ngapain aja. Tapi teman-teman, bagi yang mau mulai kerja atau membuat sebuah bisnis, teman-teman harus menjadi proaktif. Oke, kalau kita ngomong proof of study-nya, kita akan belajar sebagai kuncinya seperti apa. Terus kita juga belajar tentang SDM, impact-nya seperti apa. Kita memahami how workforce needs shape business strategy and operational capabilities. Workforce need, ya, to identify the human resource requirement essential for achieving business objective. Kita untuk mengidentifikasi kebutuhan dari SDM-nya untuk mencapai apa? Keberhasilan sebuah bisnis. Dan ujung-ujungnya apa? Business effectiveness. Di mana keefektifan sebuah bisnis. Untuk apa? Melihat pengaruh dari manajemennya seperti apa. Dan di manajemen aspek fokus terhadap evaluasi. Bagaimana manajemen atau aspek manajemen ini mempengaruhi bisnis operasi. And organizational structure yang saya bilang dari awal. Examine how the organizational framework affect communication and decision making process. Jadi jangan terlalu panjang. Seperti sekarang, bentar ya teman-teman ya. Sebentar. Oke. Dan yang terakhir adalah apa? Untuk bisnis efisiensi. To analyze how effective management and workforce utilization to contribute operational efficiency. Jadi intinya kita belajar di hari ini tentang aspek manajemen SDM supaya apa? Manajemen yang kita ciptakan nanti adalah struktur manajemen yang baik. Supaya apa? Pengambilan keputusannya menjadi singkat dan juga memiliki tanggung jawab di masing-masing posisinya. Dan kita juga bisa mengapakan teman-teman? Kita bisa memproyeksikan tentang kebutuhan perusahaan di masa depan. Kita bisa lihat nih sekarang kayak PNS atau kita ngomong ke di mana namanya di pemerintahan eselon 3 dan eselon 4 kebanyakan sudah dihapus. Supaya apa? Jenjang pengambil keputusannya menjadi lebih singkat. Supaya apa? Efektif dan efisien. Itulah contoh-contohnya. Jadi kalau kita ngomong ya efektif ini sama kita mengulang lagi teman-teman, efektif manajemen drive strategi, manajemen plays as vital. Jadi vital untuk pertama kalinya ini itu vital teman-teman sebagai role vitalnya. Supaya apa? Seluruh kegiatan manajemen itu align atau kita ngomong selaras dengan strategi utamanya. Jangan sampai manajemen melangsang ke A, strateginya sebenarnya B. Itu yang bahaya. Lalu HR benar-benar berfungsi atau well structured HR function is necessary for attracting, developing, and retaining key talent sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Terus kita bisa talent management enhance performance dengan kita menginvestasi di employee. Kita ngomong employee is a asset, is an asset. So kita harus menginvestasi itu di mana? Pegawai kita melalui apa? Training dan development. Untuk apa ujung-ujungnya teman-teman meningkatkan produktivitas. Sekarang teman-teman mungkin akan bilang, wah perusahaan itu meras banget tenaga pegawainya, bla bla bla. Tapi ketika teman-teman akan menjadi seorang bisnismen atau seorang direktur, teman-teman juga akan merasakan, oh ternyata
keuangannya udah mepet. Kalau kita nambah lagi, ya nggak bisa. Makanya pemikiran sebagai pegawai dan pemikiran bisnis owner pasti akan berbeda dan itu tidak akan pernah ketemu. Terus selanjutannya adalah strategic alignment is key. Keselarasan strategi adalah kuncinya. Jadi dia menyatukan semua departemen untuk satu apa? Satu tujuan. Kenapa ada seperti ini? Teman-teman selalu pasti kalau departemen marketing pasti berantem dengan departemen finance. Pasti. Kenapa? Marketing pengen gede-gedean. Tapi finance bilang penghematan. Gitu aja terus sampai nabrak dah. Gitu aja terus sampai perang Palestina Israel berhenti. Nggak akan bisa selesai. Karena apa? Marketing punya budget. Marketing punya ide tersendiri. Finance yang mengembatasi karena keuangan kita terbatas. Jadi dengan kita tahu nih bagaimana kita membuat sebuah manajemen yang baik, itu akan ngebatasin. Oh, kamu nggak boleh berantem. Udahlah kita ambil win-win solution seperti ini. Jadi marketing jalan, manajemen finance pun tetap aman. Dan ada kolaborasi antara manajemen dan HR serta support during challenge. Both manajemen dan HR are essential in supporting employee during period of organizational change of crisis. Tapi teman-teman ya. Terus dengan kita memahami struktur organisasi, nah berarti kita akan mengerti atau kita bisa mendefinisikan tentang tugas dan tanggung jawab. Ini yang teman-teman biasanya apa ya kalau saya bilang ya, job desk-nya A tapi ngerjain job desk-nya B. Jadi dengan kita punya struktur organisasi yang jelas, otomatis mereka akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing. Dan dengan juga dengan manajemen yang jelas, kalau ada apa-apa atau amit-amit, kita akan terhindar dari tanggung jawab yang lainnya. Contoh, kok maksudnya seperti apa contoh? Jadi ada sebuah perusahaan di minggu lalu atau 2 minggu lalu itu dilaporkan ke kepolisian. Ini cerita real yang dilaporkan itu dari direktur head of bla 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 dan langsung dikerjakan dengan cepat oleh kepolisian karena si pelapor merupakan kolega dari seorang Kapolda. Dipanggillah pihak perusahaan. Yang ditanya pertama, mana struktur organisasimu? Ditunjukkan struktur organisasi. Mana yang asli yang sudah dilegalisir atau dilegalisasi oleh perusahaan. Dibawakan yang asli. Lalu waktu dipanggil semua, loh, ini kamu ngapain di sini? Ini kamu nggak nyambung. Tapi kenapa kamu dilaporin ya? Enggak, kamu nggak perlu, kamu nggak terlibat. Dipulangi. Jadi yang dilaporin, loh, kamu nggak dengan SOP yang ada, SOP dan juga seluruh organisasi serta job desk yang ada yang sudah disahkan, banyak orang yang terselamatkan jadinya. Oh, orang ini bukan tugasmu, orang ini bukan tugasmu. Orang yang bekerja pun akan merasa lebih tenang karena dia tahu tanggung jawabnya sampai mana. Itu yang pertama, kenapa harus ada struktur organisasi yang jelas. Terus dengan struktur organisasi yang jelas, untuk meningkatkan komunikasi. Jadi kita nggak bisa kayak saya misalnya mau ngadu tentang pembelajaran, saya nggak akan ngomong dulu ke Wadek 2 atau ngomong ke Wadek 1. Misalnya eh, kita offline terus proyektornya mati. Saya akan ngomong dulu kemana? Ngomong dulu ke Kaprodi. Kaprodi yang menyampaikan. Begitu pula teman-teman misal nanti suatu saat kan akan sidang maupun sempro.
Yang ngebuka ya Kaprodi dengan WD, tidak harus dekan karena dekan sudah menugaskan WD maupun Kaprodi. Yaitu untuk memperjelas apa komunikasinya. Kayak gitu teman-teman. Terus untuk yang tetap sama semuanya dia tentang efisiensi dan struktur yang jelas membantu pegawai memahami keputusan seperti apa. Teman-teman juga pasti udah dapat dari bus Evi Selfie, terus juga dengan berbagai jenis dari struktur organisasi, ada fungsional struktur, jadi berdasarkan fungsi, berdasarkan tugas, atau kita ngomong berdasarkan tadi apa? Spesialisasinya. Ada juga dari divisi, berarti berdasarkan fokus masing-masing. Oh, divisi apa? Divisi kerjasama, divisi HR, divisi apa. Sehingga apa? Timnya itu bisa mengorganize masing-masing divisi, masing-masing area sehingga lebih fokus. Atau menggunakan matrix structure. Jadi dia menggabungkan antara fungsional dan divisi. Jadi akan ada dua garis untuk mengatur apa? Mengatur fleksibilitas atau flat structure. Jadi nggak ada tuh middle management. Jadi dia langsung dari direktur langsung semuanya sama. Untuk apa? Supaya yang bawah menjadi lebih proaktif. Kalau metrik itu lebih menggabungkan dengan elemen fungsional dan divisional. Kalau flat itu langsung ke atas. Dan yang terakhir adalah struktur jaringan atau network structure. Outsources various function while keeping core competency internally for efficiency. Memanfaatkan kolaborasi eksternal. Struktur ini berfungsi melalui hubungan dengan pihak ketiga. Untuk nyari apa? Efisiensi. Kayak pemerintah. Apakah ngebangun jalan tol itu pemerintah yang ngebangun? Kan enggak. Tapi dikasih kemana? Pihak ketiganya. Seperti apa? Jadi ini contohnya. Positif negatifnya, fungsional, divisional, metrik, flat, dan network. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti bisa teman-teman baca. Terus bagaimana sih metode untuk menganalisis sebuah struktur organisasi? Yang pasti, satu dokumen review kita lihat. Chartnya organisasi seperti apa. ADART-nya perusahaan seperti apa. Hierarki dan prosesnya seperti apa. Teman-teman sudah dapat juga kan di manajemen operasi di mana tanda bulat dan tanda kotak itu adalah hal yang berbeda. Ya kan? Bulat, kotak, segitiga itu hal yang berbeda. Itulah proses dari hierarkinya. Jangan sampai nanti teman-teman bikin apa yang segitiga enggak. Karena segitiga mempunyai arti tersendiri, lingkaran punya arti sendiri, kotak punya arti sendiri. Lalu untuk membuat sebuah struktur organisasi selain kita dokumen review, kalau ini sudah berjalan melalui apa? Interview. Supaya kita tahu struktur yang efektif seperti apa. Selain interview, kita juga bisa melakukan survei dan juga melakukan performance metric untuk mengevaluasi flow-nya seperti apa. Sesuai nggak nih dengan tujuan perusahaan. Terus kita juga bisa menggunakan SWOT supaya apa kita tahu kekuatan kita apa sampai kelemahan kita apa. Sehingga kalau kita tahu SWOT dari organisasi kita, kita bisa membuat struktur yang menjawab permasalahan yang ada di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, dengan kita ngomongin juga why aspek SDM, kita supaya apa? Proyeksi. Teman-teman nanti juga sama di laporan studi kelayakan bisnisnya harus punya proyeksi minimal 3 tahun ke depan. Selain nanti teman-teman proyeksi uangnya, juga proyeksi karyawannya. Dan jangan sampai, oke karyawannya 10 3 tahun ke depan, ternyata nanti di keuangannya teman-teman gajinya cuma satu karyawan, kan nggak nyambung. Itu yang paling sering terjadi ya. Ah, pengen cepat selesai.
Oke, oke lah kan karyawannya kita udah bagus-bagus nih 10. Ternyata keuangannya tinggal kopas, kopas, kopas. Dinaikin aja sejuta, 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 dikurangin sejuta. Loh, pas diperiksa lah. Ini pegawainya kan cuma satu. Berarti akan ada perbedaan yang berbeda sekali. Kenapa? Karena sangat penting teman-teman untuk proyeksi pegawai. Supaya apa? Kita kan ke depannya, misal teman-teman jual produk di tahun pertama incernya 1.000, di tahun kedua 5.000. Apakah pegawainya akan sama? Nggak mungkin. Pasti akan ada nambah. Karena nambah produksi. Nah, untuk menambah produksi, apa sih yang pegawai yang vital? Oh, ternyata misalnya penggunaan mesin, yang bisa menggunakan mesin. Nah, itu yang nentuin siapa? Ya teman-teman sendiri. Itulah pentingnya studi kelayakan bisnis. Ini. Lalu ada aligning with organizational goals. Semuanya harus sesuai dengan visi misi teman-teman. Jadi makanya di studi kalian bisnis teman-teman harus tahu visi misi perusahaannya seperti apa. 5 tahun lagi saya mau menjual 100.000 produk. Oke, berarti human resource-nya harus mendukung tujuan perusahaannya teman-teman. Forecasting employee requirement. Tadi saya bilang, untuk proyeksinya teman-teman harus tahu kebutuhan ke depannya seperti apa. Sama nih, Pak, apakah cuma mahasiswa? Enggak. Kami pun sebagai dosen, fakultas juga melakukan forecasting dan projection. Oh, manajemen masih kurang dosen sehingga akan dibuka untuk apa namanya? Dibuka untuk dosen lagi di CPNS tahun depan sekian banyak. Kita butuh apa? Oh, kayaknya MSDM udah banyak, keuangan udah banyak. Oh, kita butuh kewirausahaan sama operasional. Ya udah kita buka di bagian kewirausahaan dan operasional. Atau oh, kita kan mau bikin prodi baru nih. Oke, prodi baru kita cari dulu. Oh, orangnya kemana? Kita taruh dulu di sini. Itulah forecasting. Nggak bisa asal, oh, manajemen mau terima dosen, oke terima aja. Nggak bisa. Itu semua ada hitungannya. Dan itu sudah dihitung, dituangkan dalam, aduh saya lupa lagi namanya, 5 tahun sekali. Renstra. Nah, di Renstra semua jelas projection 5 tahun ke depan. Oh, sekarang kita Renstra 2025 apa 2002 sampai 2003 2029. Itu kita sudah, oh 2025 kita butuh sekian pegawai, 2026 kita ada yang pensiun, otomatis kita mau nambah beberapa pegawai, pegawai apa. Itu semua harus dituangkan teman-teman dalam Renstra. Sama. Di bisnis pun sama. Terus kenapa sih kita harus projection ya? Karena untuk bisnis growth plan harus teman-teman kan bikin bisnis nggak pengen stagnan kan? Pasti pengen berkembang. Nggak mungkin saya bikin bisnis yang penting hidup aja Pak gini-gini aja. Itu namanya bukan bisnis, itu namanya jualan aja. Tapi kalau bisnis pasti ingin apa? Growth atau expansion. Berarti kebutuhannya teman-teman harus bisa mengikuti. Terus dengan teman-teman juga melakukan studi kelayakan bisnis dan melakukan projection, otomatis teman-teman akan tahu tren ke depannya seperti apa, teknologi yang digunakan. Oh Pak, sekarang kayaknya kita nggak perlu CS. CS bisa merangkap sebagai admin karena CS-nya sudah bisa menggunakan AI. Mengurangi satu orang lagi. Terus dengan kita bisa memprojection, itu juga bisa menyadari adanya perubahan regulator atau perubahan aturan hukum. Dan mengurangi employee turnover rates supaya workforce-nya menjadi lebih stabil. Jadi ini workforce projection methodnya kita bisa melakukan trend analysis, bisa melalui workload analysis, scenario planning, dan konsultasi. Nah, misal, ini saya bilang tadi, contoh di 2024 kita projected staff requirement-nya 30, sekarang 26. Otomatis kita butuh nambah di 2024 4 orang. Di 2025
Kita butuh 35, sedangkan staf kita sekarang 26, berarti 2 tahun lagi perlu nambah 9 orang kan, di sampai di tahun 2025. Di 2026, berarti harus nambah sampai 14 orang. Ini teman-teman, jangan asal nulis, karena ini akan berhubungan dengan apa? Aspek finansial. Maka saya bilang, SKB tidak mudah, jadi dikerjakan tidak bisa dikerjakan dalam waktu sistem kebut semalam. Teman-teman ngerjainnya ngaco, ya UTS-nya 15% ya otomatis siap-siap mendapatkan nilai yang seperti apa. Jadi ini akan berhubungan dengan apa? Proyeksi keuangan. Jadi kalau kita ngomong case strategy for workforce, ya assess existing roles, evaluate current job roles to identify skill gaps. Kalau misalnya ada yang kurang, kita bisa perbaikin. Kalau bisa di-improve, kita improve. Terus kita selaraskan strategi recruiter atau kita selaraskan strategi merekrut orang. Foster continuous feedback, encourage an environment where feedback is regularly exchanged to adapt to workforce change, dan implement training program untuk mengimplementasikan atau mengembangkan training inisiatif. Ini intinya important of organization to clear organizational structure is vital. Jadi struktur organisasi yang jelas itu sangat penting supaya teman-teman memiliki manajemen yang baik. Jangan sampai struktur yang organisasi nggak stabil. jelas sehingga ketika dilakukan siapa yang bertanggung jawab, nggak ada yang bisa bertanggung jawab. Teman-teman harus punya workforce growth strategi to anticipate workforce growth necessary strategic hiring and training effort. Karena teman-teman akan berkembang, Ada enhance department collaboration. Collaboration across department must be enhanced to improve decision making. And the last, to continuous evaluation requirement. Tetap, intinya apapun manajemen, terakhirnya adalah evaluasi. Nah, dari sini ada yang mau teman-teman tanyakan? Ini sama aja kayak tadi. Jadi kita udah belajar tentang aspek yang teman-teman juga udah ngulang sih. Sudah dapat di MSDM, Oper dan MMO. Saya hanya mengulang, teman-teman bisa mengulang membacanya lagi. Yang terpenting teman-teman dari saya selalu saya bilang kerjakan dari sekarang, dicicil dari sekarang. Kalau teman-teman nggak nyicil dari sekarang, bayangin orang bikin skripsi studi kelayakan bisnis aja butuh waktu 1 semester. Kalau teman-teman baru ngerjainnya hamin 1 hari, ya selesai akan selesai. Isinya amburadul. Amburadul otomatis nilai UTS-nya jelek. Ketika nilai UTS jelek, teman-teman akan submit ke UNEX. UNEX-nya juga jelek, tidak lolos. Otomatis kalau teman-teman tidak merubah, bisnis plan-nya juga akan berpengaruh. Bisnis plan UAS, UAS-nya jelek. Ya masa nggak, masa mau ketemu saya lagi di semester selanjutnya untuk perencanaan bisnis atau ketemu Pak Danang atau Pak Haji Anwar? Ya jangan kan? So dikerjakan dengan baik. Jangan sistem kebut semalam karena teman-teman ini hobinya ketika mahasiswa saya pun sama dulu sistem kebut semalam. Tapi kalau dengan tugas yang seperti ini apalagi event, UTS event adalah membuat proposal bisnis. Proposal event itu juga menjadi berat. Kalau kelas saya sudah tahu event apa yang akan dibuat. Jadi mereka sudah mulai sudah hampir selesai mengerjakan proposalnya. Makanya saya tanya tadi manajemen eventnya sudah ada belum mau bikin acara apa? Nah, kalau belum ada berarti teman-teman kurang 3 minggu untuk bikin proposalnya. Belum lagi teman-teman harus mempersiapkan event dan lain-lainnya. Itu juga menjadi sebuah PR. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Eh, Bapak saya mau nanya Pak, Yes, Widya. kalau
menentukan apa bisnis kita tuh mau pakai padat karya atau otomatisasi itu juga termasuk dari perencanaan bisnis kan ya Pak? Betul, dari perencanaan bisnis. Mau pakai padat karya apa enggak, kita kembali lagi dengan produk yang akan kita jual seberapa banyak. Kalau cuman kecil-kecil ya sebenarnya, dan kecil-kecil nanti kita hitung secara efisiensi ternyata lebih murah orang, ya kita pakai orang aja. Tapi kalau kita hitung-hitung ternyata walaupun oke nih otomatisasi lebih murah, ya kita tetap memakai otomatisasi. Jadi makanya ini di awal ini di studi kalian bisnis ini dan perjalanan bisnis itu yang menentukan gitu Widya. Kalau misalnya awalnya kita pakainya otomatisasi, terus nanti di tengah-tengah atau kita udah berjalan beberapa tahun gitu, eh, bisa nggak sih Pak itu jadi berubah jadi padat karya gitu atau sebaliknya? Kalau padat karya menjadi otomatisasi sangat bisa. Kalau otomatisasi menjadi padat karya kemungkinan besar nggak bisa. Kenapa? Semuanya kan sudah full system. Ibarat nih teman-teman ke pabrik Aqua. Di Aqua sudah nggak ada yang boleh nyentuh. Jangan Aqua deh, Indomie deh. Indomie itu dari padat karya menjadi otomatisasi. Orangnya dikurangin semua. Kenapa? Karena semua udah via robot. Kalau dari robot tiba-tiba jadi manusia, nah itu berarti ada ketidakberesan manajemen. Karena apa? Menjadi tidak efektif. Padat karya itu pada dasarnya tidak efektif. Kenapa? Karena banyak orang yang harus digaji. Sedangkan robot, oke kita invest sekian, dan ini akan bertahan selama berapa lama. Jadi kalau dari padat karya menjadi otomatisasi itu udah biasa. Tapi kalau dari setahu saya dari otomatisasi menjadi padat karya itu yang belum pernah nemu. Malah orang berlomba-lomba untuk otomatisasi. Kecuali yang tidak diperbolehkan pun ada teman-teman. Pabrik rokok. Pabrik rokok di Indonesia tidak boleh menggunakan alat otomatisasi. Kenapa? Kalau sampai pabrik rokok benar-benar menggunakan otomatisasi, bayangin berapa ratus ribu orang yang terdampak di Indonesia. Dirumahkan udah pasti. Kayak gitu dia. Jadi kayak contoh juga gerbang tol dulu kan pakai orang. Sekarang udah otomatis. Sehingga apa? Orang yang di gerbang tol ya dialihkan. Jadi operator, jadi apa, jadi apa. Oke. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Nah, jadi emang tujuan kita semua perusahaan inginnya adalah otomatisasi. Tapi kita lihat dulu kemampuan serta customernya seperti apa. McD sudah melakukan, ya kan sudah pakai mesin pemesanan mandiri. Terus sekarang bank-bank sudah pada mulai banyak nutup cabang karena semua mau ganti kartu nggak perlu ke CS lagi. Mau ganti kartu semua ada di kayak di ATM yang ada kartunya, atau kita ngomong bukan CDM ya, ada tuh. Oh, mesin apa ya? Beda, saya lupa mesin apa. Mau BCA, Mandiri, BRI udah ada semua. Udah nggak perlu, berarti otomatisasi. BCA udah nggak perlu CS, CS-nya udah pakai aplikasi atau robot. Jadi itu pasti semakin ke sini otomatisasi semakin kencang. Bahkan nasi goreng aja udah mulai dibikin robot kan, untuk mengefisiensikan kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau memang tidak ada, silahkan teman-teman nanti bisa belajar mandiri juga, memperkuat lagi apa yang belum dipahami sambil dikerjakan. Ini kan masih waktunya, masih ada 1 jam 20 menit. Teman-teman bisa nih kumpul kelompok. Ini Zoom bisa teman-teman pakai, nggak harus ada saya. Yang penting ruangannya kosong, mau diskusi untuk mengerjakan studi kalian bisa, it's okay. Jadi jangan sia-siakan waktu daripada teman-teman. Saya selalu saranin daripada kelabakan di akhir. Dan yang ada laporannya kacau balau. Itu. Dan kalau mau diskusi ke saya untuk produk apa yang akan teman-teman submit, boleh banget. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.